Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Yumolab. Di video kali ini kita akan melanjutkan project kita mengenai fruit spreadsheet di Kodular. Kita akan membuat fungsi create atau membuat data. Jadi kita langsung saja buka project kita. Oke, di sini sudah muncul. Kita tambahkan button ya di screen 1, di bawah pilih data. Widthnya kita fullkan, lalu teksnya kita ganti menjadi buat data. Oke, lalu kita tambahkan layar ya, atau kita add screen di sini. Oke, kita kasih nama screen 2 saja. Langsung kita create. Oke, pertama kita tambahkan cut view ya. Kita fullkan widthnya, lalu kita tambahkan list speaker. Sini kita fullkan lagi widthnya dan teksnya kita ganti menjadi pilih data. Lalu kita ganti backgroundnya menjadi putih saja, putih atau non ya. Dari sini putih, lalu item text colornya menjadi hitam. Oke, kita tambahkan lagi text box. Sini kita tambahkan 3 text box ya. Ke dalam cut view-nya. Oke, dan 1 button. Oke, buttonnya kita fullkan widthnya dan kita ganti teksnya jadi buat data. Oke, text box 3 kita fullkan dulu, lalu kita ganti menjadi alamat dan height-nya kita berubah menjadi 20% dan kita checklist ya di multiline agar ini isinya panjang, biar teksnya dia jika sudah mentok tidak ke bawah. Oke, lalu di text box 2 kita fullkan lagi widthnya dan kita ganti hintnya menjadi nama. Oke, untuk text box 1 kita fullkan lagi dan hintnya kita ganti menjadi nomor. Oke, kita tambahkan juga web. Dan kita tambahkan lagi notifier. Oke, kita langsung ke blok saja. Kita buat variabel untuk variabel datanya ya. Kan ada data 1, data 2, dan data 3. Kita tambahkan data selection. Kita buat list. Listnya ada 3. Kita buat di sini data 1. Oke, kita copy saja. Ini ada data 2. Ini data 3. Oke, lalu kita ke screen 2. When screen 2 initialize atau ketika layar 2 itu muncul, maka kita kosongkan dulu semua elemen. Kita mulai dari list speaker ya. List speaker untuk elemen. Text box. Oke, kita copy saja. Ini kita ganti ke text
2 dan Xbox 3. Kita isi kosong ya, kosongkan seperti ini. Oke. Untuk list speaker kita ambil get data selection. Oke. Lalu di list speakernya, ketika kita sudah memilih datanya, teksnya akan berubah menjadi data yang dipilih. Kita pakai list speaker text di sini. Kita get selection. Oke. Lalu kita ke button. Langsung kita pakai when button satu klik, kita buat control else di sini. Kita ambil if kalau semua elemen di sini list speaker Xbox 1, Xbox 2 dan Xbox 3 itu masih kosong atau belum memilih, maka dia akan memberikan notice atau alert. Kita pakai logic di sini, pakai or ya. Klik kanan, lalu external inputs, kita tambahkan 2 lagi ya. Oke, pakai sama dengan di sini. Jika Xbox 1, Xbox 1 teks ya. Teks teksnya masih kosong. Oke, kita copy saja. Oke, kita pasang di sini. Nah, untuk yang paling bawah kita ganti speaker X. Ketika belum memilih data, statusnya masih pilih data gitu ya. Xbox 2 dan Xbox 3. Oke, dia memberikan notice. Kita ke notice dia di sini. Kita ambil show alert notice. Oke, kita copy. Notisnya adalah isian data belum lengkap. Oke, lalu kalau datanya sudah lengkap ya tinggal upload saja ke spreadsheet. Dari sini kita tambahkan else, kita set webnya web URL to. Oke, kita bisa ke screen 1 dulu ya. Kita copy dari screen 1, kita zoom up dulu. Oke, kita ambil di sini ya, notifier 1 after choosing. Kita copy bagian ini, bagian join, kita taruh ke ransel. Oke, kita delete lagi. Oke, kita kembali lagi ke screen 2. Di sini kita pasangkan saja, kita ambil dari ransel. Di sini kita delete. Oke, di sini kita isi dengan speaker text. Oke, lalu kita akan post text ya untuk mengupload data. Call web 1 post text. Ini teksnya kita bisa ambil dari sini saja. Oke, yang pertama ini kita ganti dengan end function sama dengan create. Oke, di sini kita ganti dengan end nomor sama dengan
saja, kita ganti dengan n nama sama dengan. Oke, kita tambahkan lagi ya, tambahkan 2 lagi di sini. Oke, lalu kita ganti dengan n alamat semuanya. Oke, untuk bagian yang kosong ini kita isi dengan textbox. Jadi untuk textbox 1 itu adalah nomor, untuk textbox 2 itu adalah nama, textbox 3 ini adalah alamat. Oke, kita berikan progress dialog ya. Kita berikan progress dialog. Di sini kita isi message dan title-nya. Untuk title kita isi dengan informasi dan message-nya kita isi dengan membuat data. Oke, kita tambahkan juga ketika kita mau mengupload, kita hide ya keyboardnya biar tidak mengganggu. Oke, di sini kita bisa ambil di textbox, kita hide keyboard. Oke, kita hide keyboard di textbox semuanya. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi apabila screen 2 nya itu terkena refresh ya atau tekan kembali, maka dia akan ke screen 1. Oke, lalu ketika dia sudah mendapatkan data ya atau mendapatkan teks dari webnya, dia akan mengembalikan kondisi dari elemen-elemennya, akan dikosongkan kembali. Oke, ini kita lagi ya. Oke, kita dismiss progress dialognya jika sudah dapat data. Oke, lalu kita buat message bahwa si datanya sudah berhasil. Oke, untuk message-nya kita ambil dari respon konten. Untuk title-nya kita isi dengan informasi. Data teksnya itu oke, itu saja ya. Nah, setelah dia sudah dapat data, maka akan kembali ke screen 1. Kita pakai open another screen untuk value. Kita pasang di sini. Value-nya adalah list speaker text. Oke, kita ke screen 1 dulu. Oke, di sini kita tambahkan button ya tadi. When button 1 klik, dia akan ke screen 2. Screen 2. Oke, dan ketika screen 1-nya ini tidak sengaja refresh, kita tambahkan di sini close application saja. Ini ketika aplikasinya sudah jadi ya nanti. Oke,
screen 1 initialize ya. Di sini dari screen 2 nanti kan ketika datanya sudah diupload, dia pindah ke screen 1 dengan membawa nilai data ya, apakah itu data 1, data 2 atau data 3. Nah di sini masih statis ya, dia masih statis data 1. Oke, kita ganti dulu ya, kita buat logic di sini else. Oke, ketika get start value nya itu adalah kosong atau baru dibuka, start value nya itu kosong, oke, maka set namanya itu adalah data 1. Dan kalau tidak kosong, kita buat else di sini. Ini kita simpan dulu ya. Maka namanya menjadi dari value tersebut, apakah data 1, data 2 atau data 3. Oke, lalu kita set URL-nya. Di sini URL-nya masih global URL ya. Yang ini dia masih statis bernilai 0. Jadi nanti ketika namanya sudah berubah menjadi misal data 2 atau data 3, nah isinya malah menampilkan data 1 gitu. Jadi ini kita delete saja, ini kita simpan saja ya di cancel. Lalu kita delete. Oke, kita copy bagian yang ini, di after picking ya, copy ke web settingan. Oke, kita geser dulu biar kelihatan, kita geser lagi. Oke, lalu ini kita pasangkan lagi sih. Lagi oke. Nah, sampai di sini kita ke AppScript dulu ya teman-teman. Kita buat fungsi ya, fungsi untuk create. Ini saya sudah membuatnya, jadi kita tinggal copy saja. Di sini. Nah ini dia, ini untuk fungsi create. Jadi kita punya 3 variabel ya, nama, nomor dan alamat. Lalu kita buat lagi variabel data sama dengan post di sini. Lalu variabel sh.getClassRow di sini. Ini adalah untuk mencari data terakhir di spreadsheet. Oke, lalu ada variabel data nomor di sini. Ini adalah untuk mencari data nomor yang sudah ada di spreadsheet. Oke, jadi ketika data nomor yang kita input itu sama dengan yang sudah ada di spreadsheet, maka di sini data menjadi true. Ketika datanya true, ya dia gagal di input karena dia sudah ada data nomornya. Oke, maka kita perlu lihat ya data nomornya. Kalau dia tidak ada, maka dia akan mengupload data
data tersebut. Kita gunakan fungsi append row ya. Ini untuk membuat data pada baris terakhir di spreadsheet. Oke, maka dia akan mengembalikan teks data berhasil di input. Oke, di sini kita langsung terapkan saja ke deployment baru. Langsung kita terapkan. Oke, di sini kita salin ya URL-nya, kita paste ke sini ke Kodular, kita paste ke bagian ini ya, yang di screen 1 dia di tercusing. Oke, lalu di screen 2 di bagian ini website URL. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung tes aja ya. Langsung tes, kita connect ke companion. Oke, di sini kita ke screen 1 dulu ya. Oke, kita ke designer sebentar. Di screen 2 kita ganti teksnya ya. Kita ganti teksnya menjadi titelnya ya, edit data. Oke. Oke, kita kembali lagi ke screen 1. Kita tampilkan blok saja. Oke, kita refresh. Oke, ini kita coba buat data ya. Kita buat data, kita pilih coba data 1 dulu. Data 1 nomor berapa ya? Oke, nomor 6. Kita coba nomor 6. Ini adalah itu anak Jalan Garuda nomor 37. Oke, kita coba buat data di sini. Oke, sudah terinput ya di sini. Nah, di sini sudah berhasil, dia akan kembali ke screen 1. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Oke, kita coba buat data yang lainnya. Kita ke data 2. Oke, ini nomor 11 kan. Kita coba pilih data 2. Nomor 11 namanya Yuli. Kita coba jalan hutan nomor 91. Coba buat data. Oke, sudah muncul teman-teman. Oke, nah dia kembali lagi ya. Nah, sudah menampilkan data 2. Oke, kita coba lagi ke data 3. Kita coba buat data. Kita ke data 3. Oke, nomornya 15, namanya Yanto. Alamatnya Jalan Lintang. Oke, kita coba buat data. Oke, sudah betul semuanya.
Oke, dan berhasil. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita sudah berhasil membuat data di spreadsheet melalui Kodular. Oke, jangan lupa untuk dicoba ya teman-teman, dan sekali lagi terima kasih.